Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Semerdu Tangis Bayi. Dalam seri yang ke-549 ini didukung oleh para pemain Anis Yuliatri sebagai Simah, Dedi sebagai Sawer, M. Abud sebagai Kala Cokro, Chris Urspon sebagai Aji Sukmo, Yuli Mulyana sebagai Dewi Kesuma, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Simah tidak tahu apa yang harus dikatakannya pada Suluh, orang yang mengaku sebagai sahabat Wiro, suaminya. Ia diajak lapor ke kepala dusun agar ia tidak dicurigai oleh orang-orang di sekelilingnya. Namun Simah nampak bingung dan belum bisa memberikan jawaban pada lelaki tampan dan gagah itu. Tidak, Kang Suluh. Kita tidak perlu lapor kepada kepala dusun. Lebih baik, kalau kau ingin singgah malam ini dan bermalam di sini, baiklah. Bekas kamar adik saya masih ada. Kau bisa tinggal di biliknya. Betul, aku tidak masalah apabila aku menginap di sini. Iya. Aku mengerti kau, Simah. Kau terpaksa menerima kehadiranku. Baiklah, aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu kepadaku. Tapi kalau ada apa-apa, mohon pengertianmu, Kang. Simah, aku datang kemari untuk mempertanggungjawabkan janjiku pada Kang Biro. Kalau aku tidak hutang budi pada Kang Biro, aku mungkin tidak sampai di sini. Tentang janji pada Kang Wiro itu, aku tidak tahu menahu, Kang. Namun, kalau memang kau ingin menginap di sini, silahkan. Aku tahu kau masih ragu-ragu dengan kehadiranku di sini. Tapi semoga nanti kau akan menerima. Ya, lebih-lebih kau membutuhkan laki-laki. Maksudmu? Waktu Kang Kiro berpesan padaku, ia mengatakan jika kau akan menjadi seorang ibu. Kang Wiro bilang begitu? Bagaimana aku bisa mengatakannya jika memang tidak mendengarkan dari mulutnya sendiri? Jadi benar, Kang Wiro pernah bilang kepadamu bahwa aku akan menjadi seorang ibu? Iya. Di rahimmu telah kau kandung benih, Kang Wiro. Bukankah ini sudah jalan bulan yang keempat? Kang Suluh, aku mulai mengerti. Jadi benar, kau adalah sahabat Kang Wiro. Aduh, Sima. Kau ini bagaimana? Mengapa kau masih tidak percaya kepadaku? Maafkan aku, Kang. Kejadian akhir-akhir ini benar-benar menguras perhatianku. Bahkan serasa aku tidak mampu menghadapi semua ini. Aku sudah kehilangan segala-galanya. Kehilangan Kang Wiro, kehilangan kebebasan hidupku. Tidak, masih ada yang mau memperhatikan dirimu. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Kang. Ada aku, Sima. Kau? Ya, aku bersedia menemanimu, suka maupun duka. Jikalau kau tidak keberatan, aku akan menemanimu. Anggaplah kehadiranku menggantikan kehilanganmu akan Kang Wiro. Kang Suluh, kau jangan seperti itu. Tidak, aku masih cukup sedih memikirkan Kang Wiro. Kau jangan terlalu lancang bicara. Sima, lihatlah. Lihatlah dalam mataku. Aku tidak berbohong padamu, dan aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Lihatlah, aku benar-benar ingin membuktikan janjiku pada Kang Wiro bahwa aku bersedia menemanimu, mengawasimu apabila ia pergi dan menjadi korban di Wiro Saban. Tapi pernyataanmu sudah kau pikirkan matang-matang. Kau tahu artinya yang kau ucapkan? Sima, bagaimana aku tidak tahu apa yang kau ucapkan? Begini, Sima, aku kesini benar-benar ingin menjagamu. Aku ingin kau selalu aman.
Simah mencoba mengeja apa yang diucapkan oleh Sawer. Dia diam membisu dan menunduk sesekali mencuri pandang pada sorot mata Suluh yang menyembunyikan sesuatu. Kita tinggalkan Simah dan Sawer. Kita menuju ke tebing laut selatan, di mana Kolo Cokro semakin terdesak oleh kejaran Sukmo dan Dewi Kesuma. Mau kemana kau, Kolo Cokro? Jangan dikira kalau aku mundur, aku kalah pada kalian. Ayo, majulah. Aku akan mengakhiri petualanganmu, Kolo Cokro. Perempuan perayangan. Kau tidak layak mengancamku. Dan aku bisa menghadapimu. Apa yang kau lakukan akan kuhadapi. Kau naif sekali, Kolo Cokro. Berhari-hari kita berkejar-kejaran, dan sekarang kau telah terjebak. Kau ke barat akan jatuh ke tebing. Ke selatan, kau akan menyebur ke laut. Kau akan ke timur, Kakang Sukmo akan menebas batang lehermu. Mau kemari? Ayo. Mari kita bergumul. Kita akan bertarung. Jangan mundur, Kolo Cokro. Sedikit pun kau tidak akan punya tempat untuk bergerak. Sekali kau terpeleset, tubuhmu akan disambar oleh gelombang yang mengamuk. Tangkap dia! Mampus kau, Kolo Cokro! Menyerahlah kau, Kolo Cokro. Aku tidak akan membunuhmu. Biarlah laut ini yang membunuhmu. Jangan kau sentuh dia, Kakang. Biarlah dia disambar oleh gelombang laut selatan. Kolo Cokro benar-benar tidak berkutik. Dengan sambaran dan serangan Dewi Kesuma yang amat dahsyat, membuatnya terpelanting ke selatan. Ia terlontar ke udara, lalu tersangkut di bibir jurang batu karang. Kini tubuhnya bergelantungan di tebing karang. Kedua tangannya makin berdarah karena ia tertusuk oleh jari-jari batu karang. Sekarang, mau kemana kau, jahanam? Mau nyemplung ke laut? Atau tunjukkan keperkasaanmu, Kolo Cokro? Lihatlah di bawah sana. Gelombang samudra telah menantimu. Ayo, selamatkanlah dirimu. Aku ingin mendengarkan mulut besarmu, gembel jelek. Kau licik, Sukmo. Mulutmu yang busuk itu akan menjadi anyir. Biar hancur sekalian kena air laut. Kalian hanya bisa curang. Kalian pecundangi aku. Aku ingin sekali lagi mendengarkan tawamu, Kolo Cokro. Jangan hanya engah napasmu yang ingin sekarat. Ayo, tunjukkan ketawamu. Katanya kau ingin membelah langit. Tunjukkan pada kami. Kau sekarang tidak lebih dari penyakitan yang akan sekarat. Kalian curang. Kali ini tidak. Aku akan menolongmu agar bebas. Sekarang aku baru bisa melihat. Ternyata kau tak punya ibu jari. Tangan kirimu tak punya ibu jari, Kolo Cokro. Bagaimana kalau ku injak? Rasakan ini. Ternyata jari jemarimu memang perkasa. Kau mampu bergelantung dengan tangan kirimu. Jadi, kau punya rasa sakit, ha?
Lepaskan. Kau akan mampus. Ku injak tanganmu ini hanya yang tanpa jari. Lihat. Ketika kaki Aji Sukmo menjejak 4 jari Kolo Cokro yang mencakar di lereng batu karang, maka tak pelak lagi, tubuh Kolo Cokro terlontar dari tebing dan tubuhnya disongsong gelombang laut selatan yang menggelora dan gunung gemuruh. Ia telah pergi, Kakang. Ia telah amblas disambut gelombang laut kidul yang ganas. Apakah ia telah mati? Setidak-tidaknya, ia tidak bikin keonaran lagi. Aku tidak tahu. Ia seperti punya 1000 nyawa. Apapun yang dilakukannya nampaknya aneh di mataku. Apanya yang aneh, Kakang? Ia aneh karena ia hilang muncul. Hilang dan muncul lagi. Ia menghilang dan muncul dengan penampilan yang berbeda. Tapi yang tidak berbeda adalah dendamnya. Setidak-tidaknya sekarang kau tahu, ia telah menyingkir dari hadapanmu. Aku berterima kasih padamu, Kusuma. Kau banyak membantuku. Kakang, kau suamiku. Bagaimana aku tidak membantumu jika kau membutuhkan pertolonganku? Aku memang membutuhkan pertolonganmu. Jikalau kau tidak menolongku, tentu aku sudah dikerubungi kerangkang. Ya, aku tahu itu. Namun setidak-tidaknya sekarang, Kakang selamat dan bisa menunjukkan keperkasaan pada Kolo Cokro. Orang semacam Kolo Cokro tak perlu ditunjukkan masalah keperkasaan atau tidak. Yang namanya dendam, ia akan terus dendam. Ia sebetulnya amat dendam padaku. Bukan aku memusuhinya, tapi ia dendam pada ayahku. Kakang? Iya, Kolo Cokro dendam pada ayah. Bagaimana mungkin ayahmu bisa dimusuhi Kolo Cokro? Ceritanya panjang. Saat ia kehilangan kelelakiannya. Maksudmu saat dia berhadapan dengan Eyang Tayu? Benar. Itulah awal bencana ini. Mengapa Kakang tidak pernah menyingkirkannya? Kakang nampaknya tidak sungguh-sungguh untuk membunuh Kolo Cokro. Kesuma, aku telah berjanji untuk tidak membunuh siapapun. Ya, walaupun sangat terpaksa. Aku ingin menunjukkan bahwa aku ini pendekar sejati yang tidak menumpahkan darah begitu saja tanpa alasan. Tapi orang seperti Kolo Cokro sudah pantas untuk dibunuh dan disingkirkan. Bagiku, aku masih sayang pada Kolo Cokro. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk disumbangkan bagi negara. Entahlah, aku sendiri tidak tahu mengapa aku enggan untuk membunuh orang itu. Kakang. Kesuma, kita pergi dari sini. Tidak, aku tidak akan pergi dari sini. Aku akan hadapi perempuan itu. Kesuma. Iya, aku akan hadapi Nyai Roro Kidul. Kesuma, aku tidak mau bikin masalah di sini. Ayo kita pergi. Kakang, pergilah kau. Aku akan hadapi Nyai Roro Kidul. Kesuma. Percayalah padaku. Aji Sukmo tak sempat berbuat apa-apa saat istrinya dari alam perayangan itu melesat. Dewi Kesuma tak sabar saat mendengar tawa gaib Nyai Roro Kidul yang ada dalam istananya. Dewi Kesuma memburu Ratu Istana Umang-Umang Selatan. Hijau, Hamba Kanjeng Ratu. aku tidak mau wilayahku dikotori oleh orang lain. Bersihkan saja siapa yang berani menginjak-injak telatah wilayahku. Hamba Kanjeng Ratu. Nampaknya Maya sudah mengingkari janji. Persiapkan seluruh pasukan dan kekuatan Laut Selatan. Kita harus beri pelajaran pada Dewi Maya. Kanjeng Ratu, bukankah kita telah terikat oleh perjanjian? Justru itu, aku ingin menunjukkan bahwa aku setia pada janji. Tapi Maya mengingkari janji itu. Kanjeng Ratu. Lihatlah, siapa yang terdampar di istana. Hadapkan ia kemari. Ampunkan hamba, Kanjeng Ratu. Hamba menghadap dan membawa manusia yang terdampar kemari. Ya, dia sudah kemari.
Artinya perlu kita garap. Maksud Kanjeng Ratu? Kita harus bisa memakainya untuk keperluan kita. Purbawaseso pada Kanjeng Ratu. Sadarkan dia. Bangkitkan dia dari pingsannya. Bangkit. Silau, mataku tak kuat. Silau, di mana aku? Kolo Cokro, diamlah. Kau dalam kekuasaan kami. Kau tidak boleh bicara. Dengarkan junjungan kami. Iya, kau ada di wilayahku, Kolo Cokro. Kau datang tanpa permisi. Kau terdampar di wilayahku. Kebetulan anak buahku mau berbuat baik kepadamu, hingga kau dibawa kemari dan dihadapkan kepadaku. Terima kasih. Lalu apa maumu mengotori wilayahku, ha? Untuk apa? Aku tidak sengaja. Bicaralah dengan jujur, Kolo Cokro. Jangan sampai aku murka kepadamu. Iya. Kau harus bicara yang jujur. Ingat, kau berhutang budi pada kami. Kalau tak ada kami, kau pasti sudah mati. Aku sepertinya pernah melihat. Kau ingin mati? Kolo Cokro, seluruh anak buahku selalu berbuat kebajikan, menolong pada makhluk yang bernama manusia, jikalau membutuhkan kami. Tapi mereka hanya baik apabila membutuhkan pertolongan kami. Sementara, kalau ia sudah memiliki kekuatan sendiri, ia tak menghiraukan makhluk bangsa kami. Nyai Ratu, apa yang kau inginkan, katakanlah. Kalau aku ada salah, maafkan aku. Hidup dan matimu ada di tanganku, Kolo Cokro. Kau ingin hidup atau memilih mati? Siapa yang pernah bermimpi untuk mati? Semua orang ingin hidup yang kekal abadi. Kau tahu itu, Nyai Ratu. Bagus. Kalau kau ingin hidup, kau harus mengikuti peraturan kami. Apa yang bisa kulakukan untukmu, Nyai? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Hijau, Hamba, Kanjeng Ratu. seret ia ke Patirtan. Kau apakan aku? Kau apakan aku? Kau ingin ditelanjangi atau kau buka sendiri pakaianmu? Aku jadi... Iya, kau minta ditelanjangi atau kau buka sendiri? Bagaimana, Kolo Cokro? Butuh bantuanku? Kalau kau ingin bantuanku, kau cukup berdiri. Kau... Kolo Cokro kaget sekali. Tanpa ada gerakan sedikit pun, tiba-tiba kain bajunya robek terbelah menjadi dua. Ia hanya bisa menyeringai, tak mampu berbuat apa-apa. Kedua tangannya terasa kejang, tak mampu digerakkannya.
bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.